Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham di sektor minyak untuk melihat bagaimana potensi minggu depan. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham ada rencana untuk stock split dan beberapa saham yang bisa teman-teman pantau pergerakannya minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham TPIA. Saham TPIA hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 9.250. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini TPIA trennya memang masih bergerak sideways. Dan sekarang berada dekat dengan support di EMA 150. Bisa kita perhatikan, sebelumnya TPIA trennya bergerak downtrend. Setelah menyentuh harga 8.600, TPIA berhasil rebound. Setelah berhasil break garis EMA 150, sempat break garis EMA 50. Jadi trennya sudah mulai bergerak trend. Tapi terlihat pada saat mencoba naik di atas harga 9.700, TPIA gagal break dan saat ini malah kembali di bawah garis EMA 50. Bisa kita perhatikan, saya turun di bawah garis EMA 50, berhasil rebound dari harga 9.350, mencoba naik di atas garis EMA 50, gagal break dan turun kembali ke garis EMA 150. Jadi secara tren saat ini terlihat mulai melemah kembali. Dan garis MACD saat ini mulai bergerak sideways. Dan kemarin keluar berita bahwa RUPS TPIA setujui stock split 1:4. Untuk jadwal stock splitnya belum diinformasikan, tapi bisa kita lihat TPIA akan melakukan stock split dengan rasio 1:4. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini memang terlihat ada sedikit akumulasi, sedangkan asing melakukan distribusi. Tapi jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini asing mulai masuk akumulasi saham TPIA. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry, saat ini sebaiknya wait and see dulu. Karena saya lihat TPIA masih ada potensi turun kembali mengetes support di EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 9.200. Apabila masih bisa bertahan dan rebound dari support EMA 150, bisa coba entry untuk swing trade dengan target take profit tetap di garis EMA 50. Apabila terlihat masih gagal break garis EMA 50 yang saat ini di harga 9.425, menurut saya sebaiknya take profit karena secara tren memang saat ini trennya sudah terlihat melemah. Atau teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga atas maupun harga bawah, pingin hold terus selama garis EMA 150 tidak terlewati pun menurut saya masih oke. Jadi bisa hold terus selama garis EMA 150 tidak terlewati dan tunggu sampai saham TPIA melakukan stock split. Tapi sebaiknya apabila ternyata satu minggu ke depan TPIA gagal bertahan di atas garis EMA 150, sebaiknya jangan entry apabila teman-teman baru mau entry. Karena secara tren TPIA akan mulai bergerak downtrend kembali. Jadi ada potensi balik ke harga 9.000. Apabila harga 9.000 gagal bertahan, ada potensi balik lagi ke supportnya di 8.600. Dan secara tren TPIA akan bergerak downtrend kembali. Jadi tetap harus hati-hati. Apalagi bisa kita lihat belum ada akumulasi besar, sehingga potensi untuk sideways cenderung downtrend masih sangat besar saat ini. Sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham BRPT atau induk usahanya. Bisa kita lihat BRPT saat ini trennya masih bergerak uptrend. Dan saat ini terlihat memang sudah berhasil naik di atas resisten psikologisnya di harga 1.000. Tapi jika kita perhatikan walaupun naik 1%, candlenya menurut saya kurang bagus. Terbentuk candle doji dan shadow ke bawah yang lumayan panjang. Dan jika teman-teman perhatikan pergerakan hari Jumat kemarin, BRPT naik ke harga 1.015 pada saat sesi penutupan. Tapi secara tren apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, BRPT menurut saya masih sangat layak untuk di hold karena secara tren saat ini masih bergerak sangat uptrend. Apalagi garis EMA 50 mau berpotongan dengan garis EMA 150. Jadi garis EMA 50 sudah mulai naik sehingga ada potensi untuk berpotongan minggu depan. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan bisa kita lihat di sini
kenaikan hampir 1% hari Jumat kemarin, terlihat masih ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing terlihat melakukan distribusi. Tapi jika kita perhatikan, secara keseluruhan asing masih akumulasi saham BRPT. Jadi dari data yang kita dapat, secara tren BRPT menurut saya masih bagus, tapi minggu depan hati-hati ada potensi untuk koreksi sementara. Karena memang BRPT sudah naik lumayan tinggi. Seperti bisa kita lihat sini, setelah kenaikan sangat tinggi, ada koreksi sementara dulu, satu rebound lagi. Jadi setelah kenaikan di harga 1000, hati-hati ada potensi untuk terkoreksi sementara menuju harga 950. Jadi apabila teman-teman lihat minggu depan BRPT ternyata gagal bertahan di atas harga 1000, maka ada potensi balik kembali menuju support di 950. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Karena harga yang teman-teman mau entry saat ini menurut saya sudah lumayan tinggi. Jadi apabila mau entry, sebaiknya tunggu BRPT terkena koreksi atau terkena pullback menuju support 950. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Dan untuk target berikutnya, seperti analisa di video sebelumnya itu di harga 1080 apabila terkonfirmasi break dari resisten psikologis di harga 1000 ini. Berikutnya saya akan analisa saham MAPI. MAPI bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik 3% lebih ke harga 960. Dan secara tren, MAPI trennya masih bergerak tren. Bisa kita lihat selalu kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi sempat turun di bawah garis EMA 50 tapi menyentuh garis EMA 150, MAPI masih bisa rebound kembali. Sehingga secara tren jangka menengah bisa kita lihat trennya masih terus bergerak naik. Tapi dalam beberapa minggu terakhir ini terlihat mulai sideways untuk tren jangka pendek karena MAPI belum berhasil break resisten psikologisnya di harga 1000. Jadi beberapa kali mencoba mendekati harga 1000, MAPI masih gagal break sehingga turun kembali ke garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 865, garis EMA 50 di sekitar harga 910. Dan MAPI bisa kita lihat ini ada resisten minor di sekitar harga 950. Jadi resisten kuat di 1000, resisten minor di 950. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak naik. Dan bisa kita lihat di sini walaupun naik 3% lebih, terlihat ada distribusi. Sedangkan asing satu minggu terakhir malah masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi MAPI menurut saya menarik untuk dilihat, masih ada potensi ke harga 1000. Tetap pertimbangkan untuk take profit di harga 1000 apabila memang MAPI masih gagal break resisten psikologis ini. Apalagi teman-teman lihat pada saat minggu depan bergerak naik masih ada distribusi. Seperti hari Jumat kemarin naik 3% lebih, ada distribusi. Jadi tetap harus hati-hati, ada potensi bergerak turun kembali pada saat menyentuh resisten ini. Jadi untuk teman-teman mau hold terus saham ini masih bisa selama masih kuat di garis EMA 150. Selama masih kuat di garis EMA 150, trennya masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Dan terakhir saya akan update pergerakan dari saham MTEL. Saham MTEL bisa kita lihat satu minggu terakhir ini lanjut naik dan telah berhasil break garis EMA 150. Jadi secara tren MTEL saat ini sudah mulai bergerak uptrend kembali. Dan setelah break garis EMA 150 di harga 755, MTEL juga sudah berhasil naik di atas harga 760 yang sebelumnya merupakan support dari saham MTEL. Setelah berhasil turun di bawah support ini, maka ini berubah menjadi resisten. Tapi saat ini sudah terlewati. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat, MTEL walaupun hari Jumat kemarin tidak bergerak naik maupun turun, terlihat ada akumulasi. Tapi asing satu minggu terakhir jika kita perhatikan malah keluar dari saham ini. Saya sebelumnya pada saat MTEL masih berada di sekitar garis EMA 50, asing terus masuk akumulasi. Jadi asing satu minggu terakhir ini pada saat bergerak naik sudah mulai take profit. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat MTEL masih ada potensi untuk naik menuju resisten di harga 800. Dan untuk teman-teman yang mau take profit jangka pendek bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila ternyata MTEL gagal break resisten di harga 800 minggu depan. Karena bisa kita perhatikan harga 800 merupakan resisten kuat untuk saham MTEL saat ini. Karena beberapa kali mencoba untuk break harga 800, MTEL gagal break dan malah bergerak turun. Jadi bisa take profit dulu apabila teman-teman swing trade
atau hold saja selama MTEL masih bertahan di atas garis EMA 150. Untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya menurut saya tunggu kembali di garis EMA 150 untuk entry-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.